Selamat pagi Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan. Pagi. Hari ini kita awali ibadah kedatangan di kuartal Jumat edisi 1924 yang melayani hari ini tanggal 28 Maret Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, kemudian liturgi saya sendiri, organis Biedis dan Saudara Yohan, kemudian kolektif akan dilayani Ibu Ria Indrayati dan Ibu Asma Haryati, dan penyambut tadi kita sudah disambut oleh Tim Satgas C19. Kemudian untuk yang melayani minggu depan tanggal 4 April 2021, Bapak Pendeta Yuda Sudarno, kemudian liturgis Bapak Pendeta Yuda Sudarno, organis Ibu Desa dan Saudara Rio. Kolektif akan dilayani oleh Ibu Ria Indrayati dan Ibu Asma Haryati, penyambut tetap Tim Satgas COVID-19. Berkati dan selamat melayani. Selanjutnya, poin ketiga, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan tanggal 4 April. Pelaksanaan tetap mengikuti protokol kesehatan dan jemaat diharapkan hadir sesuai jadwal yang dibuat oleh pengurus jemaat dan wajib sehat saat hadir. Kemudian Jumat pagi atau tanggal 2 ada pertemuan harum. Kembali kami ingatkan supaya masing-masing kita boleh hadir sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh tim Satgas kita. Kemudian pada poin keempat ada kebaktian Paskah Pemuda dan Remaja jam 4 sore. Pelaksanaan tetap mengikuti protokol kesehatan dan wajib juga sehat saat hadir. Kemudian ada berita duka pada poin kelima. Telah bersama Tuhan Ibu Bunda dari saudara kita Bapak Darwin Sinaga pada hari Rabu tanggal 24 Maret. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga besar yang meninggalkan, dan tambahan berita duka juga keluarga atau ibunda dari Bapak Julius Sinaga kemarin. Kiranya Tuhan juga diberikan, kiranya keluarga juga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kemudian pada poin keempat, himbauan untuk kita semua tetap mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, dan ada maskerku melindungiku, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ini kiranya kita bisa terapkan. Kemudian kita lanjut di berita persembahan pada Minggu 21 Maret 2021. Di kantong persembahan yang pertama ada Rp1.035.000 dan di kantong kedua ada Rp876.000 dan kantong ketiga untuk uang sekolah minggu Rp895.000. Persembahan ucapan syukur keluarga S. Marhum baru 5 juta, kemudian NN dan NN 2 amplop sebesar 100.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga Bapak Adam Kubolon 200.000 dan NN ada 50.000. Dana untuk pembangunan ruang sekolah minggu kita bisa lihat sebesar 750 juta dan penerimaan sampai dengan 21 Maret sebesar 385.380.000 dan yang masih dibutuhkan sebesar 364.670.000. Kemudian kembali kita ingatkan pada pemuda khusus pada tanggal 4 supaya saling mengingatkan untuk ibadah sore, tetap jaga kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam saat itu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya.
Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dari KPPK 36, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Secara bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini, bertemu dengan Tuhan. Tuhan, nilai ibadah kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan, jemaat-Mu yang juga masih menikmati ibadah lewat online, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan berkati. Tuhan, pada hari ini kami berseru kepada-Mu untuk segala kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah kami menjadi bijak Tuhan untuk menyikapi, melewati hari-hari kami ini yang sungguh berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Bapa dalam surga, Padamu kami membawa negara kami, pemerintahan yang ada pada saat ini, pemimpin yang ada pada saat ini. Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Tuhan berikan keluasan di dalam melaksanakan tugas yang diemban mereka masing-masing, supaya kami rakyatnya boleh menikmati, boleh merasakan apa yang selayaknya kami rasakan sebagai warga negara. Kami juga membawa gereja-Mu, Gereja Kristen Yesus Tempat Tuhan, dengan segala program, rencana yang sudah berjalan dan rencana yang akan dijalankan. Kami mohon kepada tangan kuasa Tuhan supaya Engkau memberkati apa yang boleh kami lakukan di dalam gereja ini. Program untuk pembangunan ruang sekolah minggu kami letakkan di dalam tangan yang kudus.
Engkau akan cukupkan, Engkau akan mampukan, supaya ini boleh bersama-sama dengan kami. Terlebih Bapak Gembala kami, Engkau akan memberikan kemampuan, kekuatan dan hikmat bijaksana di dalam mengembalakan kami agar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bagi kami. Begitupun dengan persekutuan yang pada saat ini belum boleh berlangsung. Biarlah semangat kami tidak semakin surut, tapi semakin menyala Tuhan. Karena Tuhan akan meyakinkan kami bahwa kami selalu dalam lindungan Tuhan. Jemaat Bapak kami bawa satu pesan keluarga yang saat ini menyerukan nama Tuhan untuk keluarga mereka, yang saat ini mengeluhkan kondisi perekonomian, kondisi pekerjaan, dan kondisi kesehatan kepada Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami di dalam masa pendidikan, Engkau memberkati Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Kami juga membawa apa yang menjadi kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui, Engkau memahami, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang selayaknya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami masuk di dalam minggu-minggu persiapan untuk memperingati kematian. Engkau yang bergerak di dalam hati kami, Engkau yang mengurapi kami, supaya Engkau yang sendiri memberikan pemahaman kepada kami akan pengorbananmu untuk keselamatan kami. Siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami benar memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Segala hal yang tidak bisa terungkapkan pada hari ini, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami rasakan. Kami juga membawa keluarga kami yang jauh dari kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Apapun kondisi dan keberadaan mereka, Tuhan, Kau bersama dengan mereka seperti Kau bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang ibadat kami. Kau berkati supaya kami boleh ditegur, disapa, dikuatkan, bahkan disemangati oleh firman-Mu hari ini. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. KPPK 109 baik yang pertama hingga yang ketiga. Yeah.
Kita akan membaca Alkitab kita pada kali ini dari Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus sedang murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Disambut dalam pujian hormat gitu. Dosa
Baik, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan merenungkan Minggu Sengsara. Mestinya Minggu Sengsara sudah dimulai 2 minggu yang lalu sampai pada minggu ini, karena minggu depan kita sudah memperingati Paskah. Dan saya ingatkan bahwa menjelang Paskah, yaitu Jumat Agung tanggal 2, kita ada perjamuan kudus. Tetapi di sana sudah ada di list perjamuan kudus kita adakan 2 kali, yaitu hari Jumat nanti dan hari Minggunya. Yang dapat undangan hari Jumat, silahkan datang pada hari Jumat. Yang dapat undangan hari Minggu, silahkan datang juga hari Minggu. Karena dua hari itu kita ada perjamuan kudus, supaya semua bisa, maka di list. Dan sudah 1 tahun kita tidak mengadakan perjamuan kudus, dan mungkin nanti Jumat itulah kita adakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 minggu sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjalanan dari Nazaret menuju Yerusalem. Di dalam bacaan Matius 21 tadi diberitakan bahwa perjalanan Tuhan Yesus sudah sampai ke Bukit Zaitun, dan Tuhan Yesus serta murid-murid bermalam di sana, di satu tempat atau desa atau kota mungkin waktu itu yang bernama dengan Betania. Tuhan bermalam di Betania. Ketika menjelang pagi, Alkitab mewartakan tadi di dalam Matius 21, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke Betfage, ke satu desa di Betfage, supaya meminjam keledai untuk dinaiki oleh Tuhan Yesus menuju masuk kota Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa maksud Tuhan Yesus naik keledai? Ini yang kita renungkan pada hari ini. Keledai itu bisa menjadi alat pengangkut barang, tetapi juga bisa menjadi alat transportasi. Bisa kita naikin, bisa. Tetapi di samping itu, keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah merupakan atribut, atribut yang berisi suatu pesan. Atribut ini atau pesan ini seringkali bisa disebut sebagai bahasa tubuh. Tuhan Yesus ingin bicara tanpa lewat kata-kata, tetapi dia menyampaikan satu pesan dengan apa atribut yang dia pakai. Sebagai contoh begini, kalau kita ke rumah sakit, kita temu dengan laki atau perempuan pakai jas warna putih, kemudian di lehernya ada tergantung stetoskop. Kita bilang apa? Oh, itu dokter. Walaupun dokter tidak mengatakan, supaya kamu tahu aku ini dokter. Dari atribut yang orang tersebut pakai, kita tahu siapa dia.
siapa dia? Ya, saya ditanya Pak Jojo, iya Pak, sama. Misalnya kita lihat anak-anak pakai seragam putih merah, itu ini anak SD, ya kan? Tanpa anak itu ngomong aku SD, tetapi orang langsung tahu dia SD. Kalau putih biru, oh ini sudah SMP. Itulah atribut. Dan Tuhan Yesus rupanya juga memakai atribut sebagai apa? Tadi saya katakan, menjadi satu pesan. Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan. Pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan atribut yang Tuhan Yesus sendiri pakai? Yang pertama, satu pesan bahwa apa yang dia lakukan adalah menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Itu yang pertama. Nabi Zakaria dipakai oleh Allah untuk bernubuat, untuk menyampaikan satu berita yang datang dari Allah, yang mengatakan bahwa Mesias, Allah menjadi manusia sebagai juru selamat, nantinya masuk Yerusalem, cirinya adalah naik keledai. Ya, ini ciri, ini atribut yang Tuhan pakai. Nah, kenapa keledai? Bapak Ibu, kuda itu adalah sarana atau atribut untuk perang kalau kuda. Tapi kalau keledai itu adalah sarana untuk berdamai. Jadi kalau Tuhan Yesus naik keledai, berarti dia adalah sebagai Raja Damai. Dia tidak mengadakan perang kepada pemerintah Romawi waktu itu seperti pandangan daripada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus katakan, betul, aku raja. Tetapi aku raja yang menyampaikan kepada dunia ini adalah damai, bukan peperangan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan atribut keledai. Bapak Ibu, kalau kita periksa, itu berarti Tuhan Yesus menggenapi Taurat. Di dalam Taurat, berita tentang kelahiran Juru Selamat itu diberitakan begitu jelimet, dan semua itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Misalnya, Juru Selamat yang disebut Mesias itu akan menjelma menjadi manusia, lahir dari anak darah. Kalau Yesus itu lahir, maaf, lewat seorang janda, kita mesti tanya, benar nggak ini Juru Selamat? Ya, karena Alkitab, firman Allah mengatakan dia lahir dari seorang perempuan muda. Bahkan di dalam janji induk, di dalam Kejadian, di sana disebutkan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Jadi yang meremukkan iblis adalah keturunan perempuan, yaitu Yesus. Dia lahir hanya lewat pinjam perut pinjam dari seorang wanita. Itu kemudian di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama juga disebutkan, di samping itu dia mesti lahirnya di Bethlehem, Efraim. Itu pun digenapi.
Kalau Tuhan Yesus lahir di sini, itu berarti kita tanya, benar nggak? Alkitab mengatakan dia mesti harus lahir di Bethlehem, Efrata. Matinya tergantung di salib. Semua telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Termasuk saya katakan tadi adalah dia masuk Yerusalem menaiki seekor keledai. Inilah pertama, atribut pertama yang Tuhan pakai menjelaskan dia sebagai penggenap daripada Taurat, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Aku datang bukan merombak Taurat, tapi menggenapi Taurat. Yang kedua, atribut apa lagi yang kita akan bisa belajar dari perjalanan Yesus dari Betania ke Yerusalem? Di sana disebutkan bahwa ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Bapak Ibu, atribut ini adalah sebagai bukti, sebagai satu kelengkapan di mana orang dinyatakan sebagai raja. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, khususnya 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 13 khususnya, nanti di rumah dibaca, Allah pernah memerintahkan Nabi Elisa dan murid-murid Nabi untuk apa? Mengurapi seorang pahlawan yang bernama Yehu. Urapi dia menjadi Raja Israel. Dialah nanti yang akan menghancurkan keturunan Akab dan Isabel. Itu yang sangat jahat. Di sanalah kita akan melihat setelah Yehu diurapi menjadi raja, apa yang rakyat Israel lakukan? Dia menghamparkan pakaian dan daun-daun, ranting-ranting dari palem, dan Yehu lewat sebagai tanda dia resmi sebagai raja. Nah, kalau Tuhan Yesus ketika naik keledai, kemudian orang-orang menghamparkan pakaian maupun di sini adalah ranting-ranting pohon, itu menyatakan betul, menurut Alkitab, salah satu tanda bahwa dia betul-betul raja yang diurapi Allah adalah itu atribut. Itu sebagai atribut yang menjelaskan bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Dia betul-betul raja yang akan memerintah. Merintah dalam bentuk apa? Bentuk kasih. Dia sebagai raja, tadi di depan saya katakan, bukan raja yang berperang dengan senjata, tetapi senjata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam peperangan melawan dosa, melawan iblis adalah kasih. Dia memakai senjata kasih untuk menyelamatkan manusia. Inilah raja. Jadi Tuhan sekali lagi menyatakan, aku betul-betul raja
yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan sekarang aku datang untuk menggenapinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak hanya itu. Kalau kita baca dengan seksama, Nabi Zakaria tadi juga menubuatkan di dalam ayat 5, saya coba baca kembali. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Katakanlah kepada putri Yerusalem. Istilah putri Yerusalem itu adalah untuk, ya. Waktu itu kalau orang menyebut kota Yerusalem dan semua manusia yang hidup di dalamnya seringkali disebut sebagai putri Yerusalem, ya. Orang Israel yang ada di sana juga seringkali disebut sebagai putri Yerusalem, ya. Jadi bukan berarti putri hanya untuk wanita, bukan. Ini adalah kata sambut untuk, atau kata yang menyebutkan bahwa semua penduduk Yerusalem sudah bersuka cita karena rajamu datang. Di sana disebutkannya, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemudian setelah itu apa tanggapan orang banyak? Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana. Kata Hosana itu ada beberapa istilah atau artinya. Kata Hosana pertama itu mengatakan, artinya adalah kiranya Engkau yang datang itu memberi keselamatan kepadaku. Jadi ketika orang menyambut Yesus dengan Hosana, artinya adalah kiranya Engkau menyelamatkan aku. Itu yang pertama. Kata Hosana yang kedua artinya adalah selamat datang. Selamat datang. Kok bisa begitu? Ya, satu kata bisa mempunyai banyak arti. Karena begini, orang Yahudi itu mempunyai satu kebiasaan. Bagi mereka yang datang dari tempat berbeda-beda masuk ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah di Bait Allah, orang-orang yang tinggal di Israel seringkali menyebutnya atau menyambut dengan kata Hosana. Itu artinya, selamat datang, Engkau yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu mereka juga menyambut dengan kata Hosana. Jadi itulah arti kata Hosana di sini. Tapi di sini juga mengatakan Hosana bagi anak Daud. Yesus disebut Hosana bagi anak Daud, itu adalah selamat datang kau raja keturunan daripada Daud. Dan seterusnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ucapan ini adalah mengajak semua tentara surga yang seringkali disebut malaikat, ayo kita
berkata Hosana, selamat datang bagi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dengan cara kasih-Nya. Jadi Dia menyelamatkan kita bukan dengan cambuk, tetapi dengan kasih. Allah menyelamatkan kita semua. Kemudian, bagaimana tanggapan daripada masyarakat waktu itu? Ayat 11 mengatakan, dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu kebanggaan daripada orang-orang Nazaret yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari Nazaret, tadi saya katakan, masuk ke Yerusalem. Yang mengikuti bukan hanya murid-murid, tapi pas waktu itu adalah menjelang Paskah. Bagi orang-orang Yahudi, menjelang Paskah mereka ada di mana-mana, semua kumpul di Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah yang pertama ini adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini mereka rayakan bersama-sama. Rupanya pertama mereka berubah, ini Yesus juga merayakan. Maka mereka banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus dari sana, Tuhan Yesus melewati Yeriko, dan kita tahu apa peristiwa Yeriko. Tuhan menyembuhkan orang buta di sana. Kemudian dari sana Tuhan Yesus tadi saya katakan masuk ke Betania. Apa yang terjadi di Betania? Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Nah, peristiwa-peristiwa ini dia lalui lagi. Dan saya yakin bahwa orang waktu itu gemparnya luar biasa. Ini dia yang membuat banyak mujizat. Ini dia yang membangkitkan Lazarus dan sebagainya. Maka orang-orang dari Nazaret bangga. Supaya kamu tahu, ini adalah orang dari saya, orang dari Nazaret. Ini satu kebanggaan, ya, satu kebanggaan orang-orang Nazaret bahwa Yesus datang dari sana. Yesus memang lahir di Bethlehem Efrata, tapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Hampir pekerjaan besarnya dia lakukan ada di sekitar Danau Galilea. Tetapi menjelang disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem, dan di sanalah nanti Tuhan Yesus disalibkan. Nah, menurut penaksir Injil Markus, kejadian ini yang diceritakan ini adalah hari Senin. Ya, Tuhan masuk, kemudian hari Jumatnya itulah Tuhan disalib. Kalau kita ikuti Injil Markus, itu menceritakan begitu sangat teliti sekali. Tiap hari Markus menyebutkan Yesus sampai di mana, dia bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi biarlah kebanggaan ini juga merupakan satu kebanggaan kita. Bukan hanya orang Nazaret yang bersukacita karena Yesus lahir, Yesus berkarya lewat kasih-Nya, tapi kita semua pun bangga. Kita bisa sampai seperti ini karena apa? Karena Yesus
telah melakukan kasih-Nya untuk kita, mengampuni kita. Kalau Tuhan nggak mengampuni kita, mungkin kita nggak bisa seperti sekarang ini. Kita punya keluarga, kita punya masa depan, semua karena apa? Karena karya yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk dunia. Kita perlu bangga itu. Kita perlu mensyukuri karya Tuhan. Biar minggu sengsara yang terakhir ini boleh kita rayakan dan kita benar-benar mengerti jalan ceritanya. Jangan kita hanya wah, khotbahnya hebat, tetapi bukan soal Tuhan Yesus yang dibicarakan. Hebatnya di mana? Khotbah yang hebat, yang benar, itu adalah berita Injil, berita mewartakan Tuhan Yesus yang mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua, dan Dia telah mengasihi kita. Dan peristiwa kematiannya kita akan rayakan nanti pada hari Jumat dan hari Minggu. Kita melakukan satu acara yang Tuhan Yesus sendiri wartakan. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku, itu perjamuan kudus. Kita akan terima itu menjadi berkat rohani kami, menjadi berkat kehidupan kami untuk terus meniti perjalanan ini menuju kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau menyatakan perbuatan-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, dan itu terbukti. Kami semua yang penuh dengan dosa telah Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Engkau rubah menjadi gereja persekutuan orang percaya. Terima kasih Bapa. Biar kami bangga atas karya-Mu ini, dan kami boleh bersukacita untuk merasakan kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan. Kita menyanyi nomor 134. Hallelujah.
lepaskan daripada lamanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah bahwa Dia telah berjuang dengan kasih, dan kasih itu diberikan kepada kita semua, sehingga kita boleh melanjutkan hidup ini berdasar pada kekuatan dan berdasar pada damai sejahtera kasih Kristus. Kita pulang, kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita pada pagi ini kekal selama-lamanya. Amin.